kita. Oh nggih Bu, sekedar buat info ke teman-teman. Kayak Ya, sudah lengkap ya. Ini sudah 8. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. ini masih sambil pelayanan ya, Mas dan Mbak. ya Bu. Iya, Bu. Ya, oke. Sambil disimak ya. Ini pertemuan kedua ya. Sebelumnya kemarin dengan Bu Titik nggih, tentang penimbangan. Nah, ini kita akan belajar mengenai penentuan kerapatan dan bobot jenis. Kemudian tujuannya yaitu menentukan kerapatan dan bobot jenis dengan alat yang dinamakan piknometer. Nanti kita simak dari videonya. Nah, kerapatan itu apa? Kerapatan itu adalah massa. Massa itu adalah berat. Berat per unit volume suatu zat pada temperatur tertentu. Kerapatan merupakan salah satu sifat fisika yang paling definitif. Nah, dia untuk menentukan kemurnian suatu zat. Hubungan antara massa dan volume tidak hanya menunjukkan ukuran dan bobot molekul suatu komponen, tetapi gaya-gayanya juga mempengaruhi sifat karakteristik pemadatan. Nah, ini untuk untuk alat dan bahannya yaitu satu timbangan analitik. Timbangan analitik sudah pernah main ke lab Tekfar ya, yang ada di ruang kaca. Nah, itu adalah timbangan analitik. Timbangannya menggunakan kaca-kaca itu, kemudian piknometer, termometer ruang. Nah, ini untuk nanti menentukan ya, kita ada di suhu berapa, ini wajib ada termometer ruang. Kemudian Aquades dan etanol 96. Aquades ini untuk menentukan volume volume pikno yang sebenarnya, kemudian etanol adalah sampel yang akan dicari. Nah, cara kerjanya yaitu satu menentukan volume piknometer pada suhu percobaan. Di lab itu menggunakan sekitar suhu 25 ya, suhu kamar. Itu ada di termometer yang ada di lab. Kemudian timbang piknometer yang bersih dan kering dengan seksama. Selanjutnya, isi piknometer dengan air sampai penuh. Nah, ini biasanya setelah penuh, kemudian dicek dulu suhu berapa. Jadi di alat piknonya itu ada termometernya. Nah, kalau suhunya sudah 27, nah kita perlu menurunkan sampai berapa?
sampai di bawahnya ya. Misalnya kita suhu Pigno itu ada 25 ya, 25 diturunkan sampai 23 di dalam air es. Kemudian setelah suhunya turun 23, nah itu diambil lagi. Kemudian dibiarkan pada suhu ruang sampai suhu naik lagi di suhu 25, yaitu suhu percobaannya. Lanjut lagi, kemudian Pigno ditutup, tetapi pipa kapiler dibiarkan terbuka. Nah, ini saat dicelupkan ya, itu apa namanya, pipanya harus terbuka. Nanti setelah mengamati video, mungkin akan lebih ada gambaran ya, mana pipanya, mana alat Pignonya. Nah, tadi ini seperti yang saya jelaskan, setelah suhunya turun 2 derajat dari suhu awal, diambil, kemudian ditaruh di meja ya sampai suhu suhu kamar. Nah, kemudian kita melihat tabel yang saya kirimkan di grup tadi, biasanya mengambil suhu 25 ya, suhu ruangan saja. Untuk perhitungannya seperti ini ya, bobot Pigno. Kita tadi pertama nimbang dulu bobot Pigno kosongnya berapa gram. Kemudian bobot Pigno isi air, tadi setelah di itu ya, diturunkan suhunya, kemudian dinaikkan lagi sesuai suhu ruang, itu baru ditimbang. Nah, kita mencari bobot air. Nanti akan didapatkan. Nah, ini dari tabel yang saya kirimkan tadi, kita mengambil pada suhu 25. Berapa suhu 25? Ini kerapatan airnya. Boleh sambil dibuka tadi gambarnya. Gambar yang saya kirimkan ke grup. Berapa nih suhu? 25. Temperatur 25 yaitu 0,9970. Saya catat di sini ya. Kerapatannya adalah suhu pada suhu 25. Suhu 25 sama dengan 0,997074. Satuannya adalah gram per mili. Nah, seperti ini. Setelah diketahui kerapatan air, kita mencari volume pignometer. Volume pignometer pada suhu 25. Nah, ini berapa ini? Caranya, bobot air dibagi dengan kerapatan air, maka akan didapatkan volume pigno yang ada. Kemudian, untuk menentukan kerapatan zat cair, kita bisa menentukan kerapatan dari etanol 96, aseton, atau kloroform. Nah, itu caranya sama ya, dengan menimbang zat X dengan menggunakan pignometer, sama seperti yang menggunakan Aquades tadi. Nah, kemudian dicari sampai ketemu dengan bobotnya. Nah, ini lebih enak pakai ini saja. Sudah terlihat ini tentang penentuan kerapatan bobot jenis, filenya Word. Sudah jelas, Mas dan Mbak? Sudah, Kelihatan Bu. tidak? Kelihatan, Bu. Nah, kelihatan. Nah, sip. Nah, ini ada cara kerjanya. Nah, ini misalnya contoh ya. Massa Pigno dengan Aquades itu sekitar 59. Kemudian bobot pignometer kosongnya itu sekitar 34. Lah, berarti massa Aquades caranya bagaimana? Massa Pigno yang sudah ada airnya dikurangi dengan
Bobot pikno kosong. Massa itu adalah bobot ya. Nah, ini nanti satuannya di sini adalah gram. Nah, kemudian diketahui ya tadi kerapatan. Nah, ini kerapatan pada suhu 23. Lihat tabel. Kalau pada suhu 25, tadi kita menetapkannya di suhu 25 ya, suhu ruangan. Suhu 25 itu berapa tadi? 0,997074. Nah, ini bisa dilihat di tabel yang saya kirimkan di grup. Nanti ini ketemu volume yang sebenarnya. Jadi dari massa Aquades ini dibagi, jadi volume sebenarnya adalah M dari sini ya. Ini adalah M. Dibagi oleh rho. Rho Aquades. Kita pakai suhu 25 ya. Berarti milih yang kerapatannya adalah 0,9970. Berarti massa di atas ini berapa coba kalau kita kurangi ya? 594927 dikurangi 345420, yaitu ketemu berapa ini? 24,9507 gram. Nah, kita sudah mendapatkan massa Aquades ya. Kemudian mau mencari kerapatan, mau mencari volume sebenarnya ini bagaimana? Nah, caranya di sini. V sama dengan massa dibagi rho. Rho Aquades pada suhu 25. Karena kita menetapkan tadi di suhu 25. Kebetulan lab yang digunakan suhunya pada 25. Kalau suhu 23 ya kita melihat kerapatan 23. Jadi ketemu berapa ini volumenya? V sama dengan 24 gram. Jangan lupa satuannya untuk selalu dituliskan dibagi rho 25. Nah, ini satuannya adalah gram per mili. Maka hasilnya adalah berapa? 24 dibagi 0,99. Nah, berapa ini? 25,0023,9. Nah, ada 4 angka di belakang koma mili. Nah, ini kita dapat volume air yang sebenarnya adalah 25,02. Ini saya 25,0239. Nah, kemudian kita untuk mencari kerapatan sampel ya. Sampel yang digunakan adalah aseton. Kalau tadi pagi saat praktek itu menggunakan sampel etanol 96%. Nah, berapa ini? Massa pikno plus aseton 54,5
2187. Lah, bobot pikno kosongnya berapa? Nah, kita ngambil dari sini saja ya, karena kan sama ya. Nah, kita taruh di sini bobotnya ini. Nah, kemudian massa asetonnya berapa ya? Boleh saya dibantu? Berapa ini? 54,2187 dikurangi 34,5420. Berapa jumlahnya? 19,6767. Nah, ini sudah ada ya. Di sini satuannya adalah gram. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita akan menghitung kerapatan aseton. Berarti bagaimana? Kerapatan aseton adalah massa dari sampel ini ya, kita ngambil. Copy di sini, satuannya gram. Kemudian dibagi volume sebenarnya dari pikno. Nah, ketemunya berapa? Ketemunya berapa? Yuk kita hitung, yaitu 19,67 dibagi 25,0239. Nah, ketemunya adalah 0,7863. Nah, ini satuannya adalah gram per mili. Ini jangan lupa ya untuk satuan. Kemudian, kerapatan aseton dan berat jenis aseton pada suhu 25 berapa? Maka kerapatan aseton dan bobot jenis pada suhu. Nah, kerapatan aseton sudah ditemukan ya, yaitu ini 0,7863 pada suhu 25. Kalau suhu 23 ya ini tinggal dibagi saja dengan 0, berapa ini? 997576. Kalau kita dengan suhu 25 ya menggunakan yang kerapatan ini. Nah, ini maka berat jenis aseton pada suhu 25 derajat adalah berapa ini? Rho ini bukan rho etanol ya, tapi yang benar adalah rho aseton. Ralat rho aseton dibagi rho aquades atau air. Hah. Ini berapa berarti? Rho aseton tadi berapa ini? Sudah ditemukan ya ini? 0,7863 dibagi berapa? Rho air adalah kita menggunakan suhu 25 ya. Berarti mengambil di sini. Mengambil di sini yaitu 0, ini suara saya terdengar jelas ya? Halo? Suaranya terdengar jelas? Dengan Ya, Iya, Bu. oke. Nah, ini kemudian dibagi berapa? Ini kalau berat jenis itu tidak punya satuan ya. Karena ini dicoret, gram per mili coret, sama bawahnya juga dicoret.
7863 dibagi 0,997074. Nah, ini sudah ketemu ya. 0,7886. Nah, ini kita sudah menemukan berat jenis aseton pada suhu 25 ya. Itu sebesar ini. Nah, ini mohon nanti untuk perhitungan dipelajari lagi. Jika masih ada pelayanan, nanti bisa diulang lagi materinya. Nah, ini kita menggunakan suhu 25 ya. Ini suhunya tuh tergantung suhu termometer ruang ya. Kalau pas kondisi dingin banget ya kita menyesuaikan. Kalau kita memperkirakan yang untuk diterangkan di sini adalah suhu ruang, jadi diambil suhu 25 saja. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau langsung mengerjakan tugas saja ya? Oh ini sebentar, sebentar. Ini nanti saya save, saya kirim di grup. Nah ini untuk videonya seperti ini ya. Nah, ini yang dinamakan neraca analitik, nggih, yang menggunakan kaca seperti ini namanya neraca analitik. Nah, ini biasanya harus di ruangan yang ada AC-nya. Kemudian saat menimbang tidak boleh banyak orang yang mengerubung di situ supaya hasil timbangannya sensitif. Nah, ini menggunakan sampel paracetamol. Nah, ini yang dinamakan piknometer ya. Ini piknometer. Di atas ini ada penutupnya itu ditutup dengan termometer. Coba saya carikan. Nah, seperti ini ya piknometer yang digunakan di lab. Seperti ini. Bentar saya carikan yang mirip. Piknometer. Kita menggunakan piknometer 25 mili. Nah, seperti ini ya. Labu piknometer ini menggunakannya harus hati-hati karena harganya agak pricey, agak lumayan ini. Nah, seperti ini. Ini di atas ini ada termometernya. Ini ada volumenya ya, berapa? 25 mili. Ini sekitar 500-an ya, lumayan mahal. Lumayan mahal yang seperti ini. Oh, ada nih. Nah, piknometernya seperti ini. Piknometer. Ini meskipun kecil ya, tapi harganya lumayan sekitar di angka 500-an. Nah, ini malah ada yang sampai 3 juta. Ini untuk ukuran 50 mili. Yang kita gunakan di lab itu 25. Kalau tidak salah harganya sekitar di bawah 1. Jadi kalau mahasiswa menggunakan itu sudah diwanti-wanti untuk hati-hati karena ini tutupnya juga dari kaca. Jadi biasanya yang di lab itu sudah ditali ya dengan badan piknonya supaya kalau misalnya dibuka tidak terjatuh karena masih gantung. Nah, ini adalah termometer untuk melihat suhunya.
Nah, seperti ini. Ini yang di lab ukuran 25 mili. Hanya bisa untuk digunakan mencari kerapatan dari bahan cair ya, seperti tadi gliserin, aseton, kemudian eh, apa namanya? Etanol 96, etanol 70. Sampai di sini ada pertanyaan atau mau langsung mengerjakan latihan soal? Nanti melalui WhatsApp grup saja. Ini sudah masuk semua ya. Ada 8, Mas Andi pakai 2. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sementara belum Bu, nanti kalau pas ngerjain soal nanya di WA grup nggak apa-apa ya Bu ya? Boleh, silahkan. Silahkan, nanti saya kirim soalnya di WhatsApp grup, silahkan dikerjakan. Oh ya, jangan lupa menuliskan satuan ya dalam setiap soal perhitungan. Oke, saya stop share. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Kita lanjut pengerjaan soal di WhatsApp grup, ya. Baik. Iya Bu. Oke, silahkan sambil menyimak nanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Izin warahmatullahi live, ya. wabarakatuh. Saya kirim Terima di kasih, Bu. WhatsApp. Sama-sama.